Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Biaya kelas 5B5 dengan dosen pengampu Encik Victoria Nesya untuk SE MSI. Saat ini kelompok kami akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan proses. Dengan anggota kelompok sebagai berikut: Sean Christopher Rais, Jelson Keawan, Gloria Valencia Kumakau, Raudatul Alamri, Injeli Gabriela Tangka, Lavenia Vivian Mukuan, dan Mutiara Amin. Latar belakang, kuantitas dan kombinasi sumber daya yang berbeda-beda, perhitungan biaya berdasarkan pesanan merupakan pilihan yang logis karena banyak biaya untuk memproduksi produk yang berbeda-beda adalah tidak sama. Dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, produk yang berbeda dapat diproduksi untuk pesanan yang berbeda dan biayanya dapat ditentukan secara terpisah. Dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, produk dipertanggungjawabkan dalam batch. Setiap batch diperlukan sebagai pesanan yang terpisah, dan pesanan tersebut merupakan objek biayanya. Semua biaya yang terjadi dalam produksi suatu pesanan dibebankan ke kartu biaya pesanan tersebut. Jika pekerjaan yang dilakukan untuk suatu pesanan terjadi di lebih dari satu departemen atau pusat biaya atau cost center yang lain, biaya yang terjadi di pusat biaya diakumulasikan di kartu biaya pesanan. Pengertian perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem biaya berdasarkan proses atau proses cost system adalah total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total produksi dibagi untuk memperoleh biaya yang dibebankan setiap unit. Pusat biaya adalah produk sejenis atau homogen dalam suatu departemen, dan pusat biaya tersebut diperoleh dari beban bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sedangkan biaya sendiri menurut Hongren, yaitu biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tahap perhitungan. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi meringkas jumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari satu departemen, biaya yang dikeluarkan selama periode bersangkutan. Baik, yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi untuk menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan yang jumlah unit mulai ke produksi atau diterima dari departemen sebelumnya, jumlah unit selesai, dan jumlah unit dalam mengakhiri persediaan dalam proses. Analisis unit fisik meliputi akuntansi untuk kedua input dan unit output. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Tujuan dari produksi unit setara dengan produksi untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah untuk mengukur kerja total pengeluaran periode selama akuntansi periode. Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya, yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead. Termasuk saat ini biaya yang dikeluarkan dan biaya persediaan unit dalam proses awal besarnya biaya ini diperoleh dari permintaan resmi materi, kartu waktu kerja, dan lembar alokasi biaya overhead pabrik. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tujuan dari komputasi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik per ekuivalen unit produksi adalah untuk memiliki produk yang tepat biaya dan penentuan pendapat untuk periode akuntansi yang meliputi unit baik lengkap dan tidak lengkap. Yang kelima, membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir barang dalam proses. Tujuan dari laporan biaya produksi untuk menentukan biaya produksi total yang dikeluarkan untuk unit diselesaikan selama periode dan unit yang masih dalam proses pada akhir.
Selanjutnya adalah perhitungan biaya berdasarkan proses pada berbagai departemen. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan saat produk dihasilkan dalam kondisi proses yang kontinu atau metode produksi massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lain yang bersifat homogen. Kondisi ini seringkali terdapat pada industri-industri yang memproduksi komoditas. Dalam perusahaan manufaktur, produksi dapat terjadi di beberapa departemen. Setiap departemen melakukan suatu operasi tertentu untuk menyelesaikan produk. Contoh departemen pertama biasanya melakukan proses pekerjaan tahap bermain atas produk seperti memotong, mencetak, atau membentuk produk atau komponen-komponennya. Jika pekerjaan di departemen pertama selesai, unit-unit tersebut ditransfer ke departemen kedua. Departemen kedua kemudian melaksanakan tugasnya mulai dari perakitan, pengablasan, pengecekan, atau pengemakan, lalu mentransfer unit-unit tersebut ke departemen berikutnya yang kemudian melaksanakan tugasnya, dan demikian seterusnya sampai unit-unit tersebut akhirnya selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Selanjutnya ada perbandingan antara metode rata-rata tertimbang dengan metode FIFO. Metode rata-rata tertimbang atau weighted average method dalam perhitungan biaya berdasarkan proses adalah metode yang menggabungkan unit dan biaya dari periode sekarang dengan unit dan biaya periode sebelumnya. Perhitungannya, unit ekuivalen produksi sama dengan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau barang jadi ditambah dengan unit ekuivalen dalam persediaan akhir atau BDP. Kedua, metode FIFO atau first in first out method dalam perhitungan biaya berdasarkan proses adalah metode yang menganggap bahwa unit ekuivalen dan biaya per unit hanya berkaitan selama periode tertentu saja. Perhitungannya, unit ekuivalen produksi atau FIFO sama dengan unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan awal ditambah unit yang masuk dan diselesaikan selama periode tertentu ditambah unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses. Unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan awal sama dengan jumlah unit dalam persediaan awal kali 100% kurang persen penyelesaian persediaan awal, atau unit ekuivalen produksi sama dengan unit yang ditransfer keluar ditambah, atau unit ekuivalen produksi sama dengan unit yang ditransfer keluar ditambah unit ekuivalen persediaan akhir BDP dikurangi unit. Selanjutnya ada unit ekuivalen produksi. Unit ekuivalen adalah jumlah unit selesai yang seharusnya atau bisa diperoleh dari bahan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi. Ada formula perhitungan unit ekuivalen. Berdasarkan formula di atas, maka unit ekuivalen dapat pula didefinisikan sebagai hasil perkalian antara jumlah unit atau barang setengah jadi dan persentase unit atau barang yang telah diselesaikan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.